Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indriani Puspitasari dengan NIM 22154711131. Saya dari Poltekkes Tanjung Karang, Prodi Kebidanan Metro. Di sini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan pada dewasa. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang, seorang individu akan mengalami masa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhan dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Ada beberapa rentang usia dewasa, yaitu dewasa awal itu dimulai pada usia 18 hingga 25 tahun dan berakhir pada 35 hingga 40 tahun. Selanjutnya, dewasa madya dimulai sejak usia 40 tahun dan berakhir lebih kurang 60 tahun. Dan dewasa tingkat akhir ini dimulai sejak usia 65 tahun dan berakhir pada 75 tahun. Nah, percobaan dan pencarian menandai seorang dalam masa tumbuh dewasa. Pada titik perkembangan ini, banyak sekali individu masih mencari jalur karir dan pendidikan yang mereka inginkan. Seperti apa yang mereka ingin miliki, gaya hidup seperti apa yang mereka pilih, jurusan apa yang ingin mereka pilih, sendiri atau menikah, atau tinggal bersama dengan orang tua, itu menjadi pilihan. Kita masuk ke perkembangan fisik. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, serta di puncak fungsi sensorik dan motorik. Kesehatan pada sebagian orang dipengaruhi oleh faktor perilaku dan genetik. Contoh yang dipengaruhi oleh faktor perilaku ada aktivitas fisik, merokok, minum minuman keras, konsumsi obat-obatan terlarang, dan juga diet. Akan berpengaruh besar pada kesehatan sekarang dan di masa yang akan datang. Contoh yang dipengaruhi oleh genetik ada psoriasis. Psoriasis ini merupakan peradangan pada kulit yang menimbulkan sisik-sisik pada kulit. Dan ada anemia, ada diabetes, dan lain sebagainya. Pada masa dewasa awal juga terdapat 3 masalah yang berkaitan dengan reproduksi. Yang pertama ada premenstrual syndrome atau PMS. Merupakan gejala yang dialami wanita sebelum memasuki masa menstruasi, seperti lelah, sakit kepala, kram, cemas, cenderung lebih sensitif. Kemudian yang kedua ada sexuality transmitted disease atau penyakit menular seksual, biasanya disebabkan karena seks bebas. Yang terakhir ada infertilitas. Infertilitas ini merupakan gangguan kesuburan, biasanya disebut dengan mandul. Kemudian ada perubahan fisik dewasa tengah atau madya. Pada masa ini, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan, di mana penampilan mereka pada usia ini akan menghambat kemampuan mereka untuk berkarya. Selanjutnya ada perubahan fisik masa dewasa akhir. Biasanya pada masa ini, penurunan fisik terjadi lebih signifikan dibandingkan dengan usia sebelumnya. Banyak terjadi proses-proses penuaan dan kekuatan tubuh perlahan menurun. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan kognitif pada dewasa awal. Biasanya terjadi peralihan dari pendalaman informasi dan keterampilan, seperti apa yang perlu saya tahu. Nah, kan biasanya kita kepo begitu. Ke integritasi, praktis, pengetahuan dan keterampilan. Menjadi bagaimana menerapkan apa yang saya tahu itu tadi. Kemudian kita masuk ke kognitif masa dewasa tengah atau madya. Masa di mana orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Contohnya, mereka mampu menyelesaikan masalah dan memikirkan secara teoritis terlebih dahulu, menganalisa, dan membuat strategi penyelesaian masalahnya. Kemudian kognitif dewasa akhir. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan intelijensi mengalami kemerosotan, sehingga orang-orang dewasa akhir kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke perkembangan sosial emosional pada awal. Tugas perkembangan dewasa awal diantaranya adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan satu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan.
Selanjutnya, sosial emosional dewasa madya. Pada masa ini, terjadinya transisi meninggalkan perilaku lampaunya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri perilaku yang baru. Dan perkembangan sosial emosional dewasa akhir. Biasanya pada masa ini mulai munculnya rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru, seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan. Terkadang juga depresi terhadap tekanan pada perubahan-perubahan fisik. Menjadi lebih dewasa pasti ada sedih dan pedihnya. Tapi yakinlah akan indah pada waktunya jika berusaha. Jangan menyerah sekarang, hari baikmu belum datang. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.